Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Hi Sherry's. Welcome back to Share to You. And today we're gonna make another cookies for Eid Mubarak. Welcome Moko. Are you ready? So let's check it out. Kali ini kita akan bikin cookies sagu keju yang pastinya harus banget ada di toples kue kering lebaran kita nanti. So kita bikin yuk sama-sama. Pertama-tama kita akan masukkan butter dan juga margarin ke dalam bowl. Kemudian ini kita mixer sebentar hanya sampai tercampur merata dan lembut. Oke, kalau sudah, sekarang kita masukkan gula halus, pastikan sudah diayak terlebih dulu ya. Lalu kita akan mixer kembali sampai semuanya benar-benar tercampur merata dan juga butter serta margarinnya jadi berwarna lebih pucat. Next, kita akan masukkan kuning telur. Kemudian tambahkan dengan garam supaya lebih gurih cookiesnya. Dan jangan lupa tambahkan juga pasta vanila untuk membuat cookies kita jadi lebih harum. Now let's mix the ingredients until it well combine. Gak perlu terlalu lama supaya butternya nggak mengembang sehingga cookies sagu keju kita juga tidak melebar kemana-mana. Sekarang kita masukkan santan instan, ini untuk membuat cookies sagu keju kita tentu makin gurih lagi ya. Dan kita mixer kembali sampai semuanya tercampur merata. Pastikan benar-benar tercampur merata ya. Oke, sekarang kita akan masukkan keju cheddar yang sudah diparut. Dan kita aduk balik, gunakan spatula aja sampai semuanya tercampur merata. Nah, sekarang baru kita masukkan tepung tapioka atau tepung sagu yang sudah disangrai dulu sebelumnya ya. Tambahkan dengan daun pandan supaya makin harum tepung sagunya. Biarkan sampai dingin dulu, baru kita masukkan ke dalam adonan basah. Masukkan secara bertahap, gunakan tetap spatula aja, dan diaduk benar-benar sampai merata. Tepung sagu yang kita sangrai berfungsi agar cookies sagu keju kita bisa awet tahan lama, serta memastikan bahwa tepung kita itu benar-benar kering kesat ya, tidak lembab. Nah, setelah semua bahan tercampur merata, sekarang kita akan masukkan ke dalam piping bag. Jangan biarkan ada udara yang terjebak di antara adonan ya, supaya ketika kita squish keluar dari spuit, adonannya benar-benar mulus, nggak bopeng-bopeng, karena ada udara yang terjebak. Kita isi semua adonan ke dalam piping bag dulu ya. Kalau teman-teman pengen bikin cookies sagu keju yang juga ditambah dengan pasta pandan ataupun pasta stroberi itu juga bisa ya. Nah ini dia, untuk resep ini menghasilkan adonan sebanyak 3 bungkus piping bag. Kemudian kita siapkan lagi satu piping bag untuk kita masukkan spuitnya. Seperti ini. Setelah itu tinggal kita masukkan juga piping bag berisi adonan. Di sini teman-teman gunakan spuit yang menurut teman-teman paling bagus ya. Karena aku bikin yang simple, jadinya aku pakai spuit dengan bentuk seperti ini. Setelah itu, tinggal kita squeeze aja, semprotkan adonannya di atas loyang yang sudah kita olesi dengan margarin tipis. Tinggal kita bentuk aja seperti ini sampai semua adonannya habis dan loyangnya terpenuhi. Nah kalau sudah, sekarang tinggal kita beri topping dengan parutan keju lagi di atasnya. Teman-teman bisa gunakan topping yang lain juga ya. Seperti aku di sini karena ada stok biji wijen di rumah, jadi mau aku pakai juga sebagai topping. Ini dia hasilnya setelah kita berikan topping dengan parutan keju dan juga biji wijen. Sekarang kita panaskan ovennya ya, baik oven tangkring ataupun oven listrik harus dipanaskan dulu. Kali ini aku menggunakan oven listrik, jadinya aku panaskan selama 15 menit dengan suhu 180 derajat Celcius. Setelah oven panas, sekarang kita masukkan loyang berisi adonan cookies. Kita panggang dengan suhu 150 derajat Celcius selama 50 menit. Ini nanti loyang akan kita pindahkan ya teman-teman. Jadi yang ada di atas kita taruh di rak tengah atau di rak bawah. Begitu juga sebaliknya. Tentu lama proses pemanggangan disesuaikan dengan oven masing-masing karena suhu setiap oven itu walaupun sama tapi panasnya berbeda ya. Nah, jadi di sini mau aku tukar dulu posisi loyangnya supaya nanti matangnya merata.
Cukup gunakan suhu 150 derajat Celcius supaya cookiesnya benar-benar matang sampai bagian tengah. Dan nantinya jadi renyah, serta ketika kita masukkan ke dalam mulut langsung lumer. Ini aromanya Masya Allah harum banget cookiesnya. Setelah matang, kita keluarkan loyang dari oven dan kita dinginkan di atas cooling rack. Biarkan cookies sampai benar-benar dingin supaya nanti mudah untuk lepas dari loyangnya ya. Tuh teman-teman lihat ya, warnanya cantik, nggak gosong, mau bagian atas ataupun bawahnya nanti benar-benar perfect. Nah ini dia hasilnya setelah kita panggang, Masya Allah beneran deh. Kalau lagi nggak puasa tentu habis langsung dicamilin. Pastikan cookies sudah benar-benar dalam kondisi dingin sebelum kita packing ke dalam toples kue kering. Nah, teman-teman bisa perhatikan juga di sini mudah banget ya untuk lepas dari loyangnya setelah dingin. Kalau dalam kondisi panas, teman-teman paksa untuk lepaskan dari loyang, biasanya akan menempel di loyangnya. Nah, sekarang kita lihat ya teman-teman, tuh warnanya cantik banget. Jadi nggak gelap bagian atas ataupun bagian bawahnya, nggak gosong sama sekali. Tapi ini matang sampai ke bagian tengah cookies. Jadi pastinya renyah banget. Sekarang tinggal kita masukkan toples dan teman-teman bisa sajikan sebagai sajian keluarga di saat lebaran tiba nanti. So ini dia hasilnya cookies sagu keju kita yang pastinya teman-teman bakalan bisa banget untuk bikin di rumah. Selamat mencoba dan terima kasih banyak udah nonton video ini sampai habis. Semoga teman-teman suka dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please give me like, comment, share, and subscribe supaya aku makin semangat untuk bikin video lainnya. Bye Cheris, terima kasih.